Nah, oke, Ila, untuk yang nomor 1, dari inti soal ini yang bisa keambil bahwa dia menyatakan nilai K-nya itu konstanta. Kemudian kita itu mencari nilai X-nya menggunakan metode Newton. Lalu ini agak buram sih, jadi Kak pakai yang PDF-nya aja. Nah, di sini tuh defleksi akan menjadi 0 apabila persamaan berikut ini dipenuhin. Nah, pertama kan nilai Y-nya itu K1 X pangkat 4 dikurang 30 X pangkat 3 ditambah 1000 X pangkat 2. Maka Kx-nya sama dengan, nah di sini kita pakai turunan. Kita pisah K1 ini jadi keluar jadi Kx. Nah, kemudian X pangkat 4 ini jadi X pangkat 3 dikurang 30 X pangkat 2, dari pangkat 3 menjadi pangkat 2, kemudian 1000 X pangkat 2 itu menjadi 1000, karena pakai turunan kan, maka pangkatnya itu jadi N dikurang 1. Baru misalnya Kx itu sama dengan 0, maka Kx sama dengan 0, sehingga X pangkat 3 dikurang 30 X pangkat 2 ditambah 1000 itu sama dengan 0. Untuk X tidak sama dengan 0, maka X itu elemen 0 sampai 10. Nah, sehingga X pangkat 3 dikurang 30 X pangkat 2 ditambah 1000 sama dengan 0. Masih di sini juga dia nih intinya kan. Kemudian dengan menggunakan persamaan Newton, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 30X ditambah 1000, maka F aksen X sama dengan D, X pangkat 3 dikurang 30X pangkat 2 ditambah 1000 per dx. Jadi D X pangkat 3, karena ini pangkat 3, kan ini dipisah satu-satu ya. Pertama D kali X pangkat 3, kemudian D juga dikali 30 X pangkat 3, kemudian D dikali 1000. Jadilah dia seperti ini. Nah, sama dengan, jadi 3X 3 kurang 1 dikurang 30 dikali 2, X 2 kurang 1 ditambah 0. Nah, dari mana dapat 3X 3 pangkat 1 ini? Lah, dia merupakan turunannya, kan F aksen, turunannya kan. D-nya itu kan habis, ini kan mati. Tinggallah si X-nya. Nah, X pangkat 3 turunannya berapa? 3X pangkat 2 kan 3 dikurang 1, nilai N-nya maju ke depan. Nah, ini juga 30X pangkat 2. Nah, 30X pangkat 2 itu kan turunannya jadinya 30 dikali 2. X 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Ya, maka kalau dia pangkat 1 nggak perlu dituliskan. Nah, kemudian turunan dari 1000 berapa? Ya 0. Jadinya 3X pangkat 2 dikurang 60X. Nah, itu dia merupakan turunannya. Oke, selanjutnya. Berdasarkan Xn tambah 1, maka Xn tambah 1 sama dengan Xn per Fxn per F aksen Xn. Nah, di mana Xn sama dengan, kita masukkan nilai Fxn-nya tadi berapa? Yaitu X pangkat 3, N dikurang 30 pangkat 3, N ditambah 1000. Ini kan nilai Fx. Sekarang kita masukkan nilai F aksen Xn. Nah, ini kan nilai aksen F aksennya, maka kita masukkan 3X pangkat 2N dikurang 60 Xn. Nah, selanjutnya udah dapat itu. Dengan menggunakan nilai tengah interval, yaitu 0 ditambah 10 per 2 sama dengan 5, maka X2 sama dengan 5 dikurang 5 pangkat 3 dikurang 35 pangkat 2 ditambah 1000 per 3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 60 kali 5. Nah, nilainya itu 6,667. Nah, dari mana 5-nya itu? Dari sini kan, maka dianggap nilai X-nya itu sama dengan 5, karena kan dia memakai nilai tengah, yaitu 5. Nah, terus pertanyaannya, dari mana ini 0 tambah 10-nya ini dipakai, Kak? Nah, 0 tambah 10-nya itu dipakai dari yang di sini. Nah, ini, maka X elemen 0 sampai 10. Nah, di sini dipakai 0 tambah 10-nya. Per 2. Kenapa per 2? Karena kan mau nyari nilai tengah, maka dia jadinya per 2. Nah, baru setelah dapat ini, kemudian substitusikan bahwa nilai N-nya itu sama dengan 2 dan X2 itu sama dengan 6,667 pada persamaan 1. Ini persamaan 1. Kenapa ya? Pada persamaan 1, ini persamaan satunya. Maka kita masukkan nilai
X ini X3, nilai X3 sama dengan 6,667 dikurang, nah masukkanlah nilai 6,66-nya 667-nya. Kan dia mensubstitusikan ke dalam nilai N-nya kan, nilai X-nya. Udah dapat ini, udah tinggal kita cari hasilnya. Dapatlah hasilnya 6,528. Kemudian kita substitusikan lagi N sama dengan 3-nya dan X pangkat X3 itu sama dengan 6,528. Jadi di sini ini kita substitusikan N sama dengan 2, sedangkan ini N sama dengan 3. Di sini kita substitusikan X2-nya itu pakai nilai ini, sedangkan ini X3-nya pakai nilai yang didapat dari si X2. Jadi dia berurut ke bawahnya, dapatlah hasilnya ini kan. Nah, kemudian setelah itu kita substitusikan yang terakhir, N sama dengan 4 dan X4-nya itu sama dengan 6,527 yang didapat dari nilai X3. Maka X5 sama dengan 6,527. Nah, masukkanlah semua angkanya, dapatlah hasilnya ini. Jadi defleksi menjadi 0 saat X sama dengan 0 atau X sama dengan 6,527 M. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, Kak, kenapa kita cari sampai nilai X-nya itu 5? Karena di nilai intervalnya, nilai interval tengah yang kita dapat, tadi interval tengah yang kita dapat, itu nilainya 5. Nah, ini. Di sini kita dapat nilai X-nya itu dia 5, maka kita cari sampai nilai X-nya itu 5 karena berdasarkan nilai intervalnya. Kalau misalnya nilai intervalnya 3, maka kita cari sampai X3. Nah, untuk X-nya itu, jadi kalau misalnya N-nya 2, maka X-nya dia 3. N3, X-nya itu 4. Kalau N4, ya X-nya itu dia 5. Jadi, nilai X-nya itu merupakan turunan dari si nilai N itu sendiri, gitu. Oke, lanjut yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, menggunakan fungsi dari Y, kenapa ya? Menggunakan fungsi dari Y sama dengan X3 akar 2X pangkat 2 tambah 1. Nah, itulah nyari ABC ini kan. Ini teman Nila nggak berurut 3 dulu, ini nomor 2-nya. A. Gunakan aturan trapesium dengan nilai N itu sama dengan 3. Nah, nilai N itu sama dengan 3 didapat dari soalnya. Ya kan, N sama dengan 3. Maka Y-nya itu sama dengan Fx, sumbu X, dan dibatasi garis vertikal X sama dengan A, B. Maka dan dia A sama dengan integral B batas atas B batas bawah A Fx dx. Maka A sama dengan, masukkan batas atas sama batas bawahnya. Nah, batas atas kita tengok di gambar. Nih, batas atasnya dia berapa nih? Di sini X-nya 1 kan? Maka batas atasnya 1, batas bawahnya berapa? 4. Kayak di sini kita masuk ini 1 sama 4. X akar 2X pangkat 2 ditambah 1 dx, yaitu dari nilai fungsinya dengan batas atas dan batas bawah. Nih kan, A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan nilai N itu sama dengan 3. Maka tinggal kita cari nih, delta X sama dengan B dikurang A per N. Ini rumusnya. B-nya berapa? 4. 4 dikurang 1 per N. N-nya berapa? 3. Maka 4 dikurang 1 kan 3. 3 per 3 berapa? 1. Kemudian T3 sama dengan 1 per 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah 2 F4. Nah, nilai F ini dimasukkan dari nilai batas atas hingga batas bawah. Ini kan batas atas dari 1 sampai 4, makanya dia jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian inilah dia nilai berdasarkan fungsinya. Kan dia fungsinya tadi itu X3 akar 2X pangkat 2 ditambah 1. Untuk nilai X-nya itu dia 1, maka hasilnya 1,442. Masukkan aja di sininya tuh angkanya 1. Kalau untuk X-nya 2, hasilnya segini. Pakai kalkulator aja. Untuk X-nya 3 ini, X-nya 4 ini. Nah, kemudian udah dapat kayak gitu, substitusikan pada nilai tabel ke T3. Maka yang T3 sama dengan 1 per 2
kita masukkan nilai F1-nya di sini tadi berapa? Ini kan 1,442 ditambah 2F2. F2-nya berapa? 4,16. F3-nya berapa? 8,005. F4-nya berapa? 12,83. Udah tinggal dicari, dapatlah ini hasilnya. Kemudian setelah itu, nah untuk yang B-nya itu dia sama dengan pengerjaan yang A, yaitu delta H sama dengan 4 dikurang 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Nah, itu kan hasilnya. Jadi di sini jadi 3 per 2 per 2. Nah, di sini dia bisa pakai yang kayak gini Ila, atau kita bisa juga pakai jalan yang seperti ini. Yang punya teman Ila, tapi kayaknya teman Ila ini nggak keburu ngejawab untuk bagian yang B. Jadi dia langsung jawab yang C aja, nggak ada yang B-nya. Nah, cara pengerjaannya sama. Kalau lebih ngerti yang ini, tinggal pakai yang ini. Tapi dia udah diganti dari sini. Nih, dia udah diganti dari sini, maka dia jadinya B per A per N. Nah, jadi 4 dikurang 1 per 2, berarti kan dia jadinya 3 per 2. Nah, berarti di sini bukan 1 per 2, tapi jadi 3 per 2. Masukinlah nilai F1-nya, kemudian F2-nya, dan F3, kemudian F4-nya. Nah, sampai nanti dia dapat hasilnya gitu. Oke, selanjutnya yang C. Yang C-nya itu yaitu kita gunakan integral. Jadi integral batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Masukkan nilai fungsinya itu X pangkat 3 akar 2 X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian ini, sehingga di sini bentuk integralnya dia itu integral batas atas 1, batas bawah 4. 3 per 4 dikali 1 per 4, 2x pangkat 2 ditambah 1 per 4 per pangkat 4 per 3 dx. Nah, dari mana dapat 3 per 4 sama 1 per 4 nya ini? Di sini ada dijelasin. Jadi 4 per 1 nya atau 1 per 4 nya itu didapat dari turunannya U 2x tambah 1. Nah, turunannya itu du sama dengan 4x dx. Nah, sedangkan dx yaitu sama dengan du per 4x, maka sama dengan 1 per 4, maka dapatnya 1 per 4. Nah, kemudian dari situ dapat 1 per 4, sedangkan 3 per 4 nya ini didapat dari turunan nilai x nya. Nah, nilai x itu kan sama dengan dia jadinya itu 3 per 3 tambah 1 kan, n tambah 1, maka 4, jadi 3 per 4 x pangkat 2. Nah, setelah udah dapat ini, baru kita balik lagi masukkan ke rumus yang di awal ini. Nah, maka dia kan di sini X pangkat 3. Nah, ini kita kalikan. Kan dia tanda kali. 3 kali 1 berapa? 3. Maka X-nya sama dengan 3. 3 pangkat 3. Kemudian akar 2X pangkat 2 ditambah 1 dikali 2X pangkat 2 ditambah 1. 2X-nya ini masukkan dari nilai DX-nya. Nah, per 16, yaitu 4 kali 4, 16. Dengan batas atas 4, batas atas 4 dan batas bawahnya itu 1. Nah, kemudian kita cari dong. Di sini tinggal kita masukkan nilai angkanya. Nah, punya teman nilai ini dia nggak jabarin lagi, jadi kayak dijabarin lagi kan, per akar 2x pangkat 2 tambah 1, x nya masukkan 4, maka jadi 2 dikali 4 pangkat 2 tambah 1 buka kurung 2x pangkat 2 tambah 1. Nah, di sininya 4 dikurang, masukkan nilai yang 3 pangkat 3 akar 2x pangkat 2 tambah 1, nilai x nya itu 1. Nah, setelah udah kita cari, dapatlah di hasilnya seperti ini. Nah, udah seperti ini, tinggal kita cari aja nilainya hasilnya berapa. Jadi dia ditampilkan lagi, diurutkan lagi dia di sini. Teman nilai langsung aja ini. Kan untuk nilainya itu kan batas atas dikurang batas bawah. Jadi nanti udah dimasukkan untuk x nya 4 dikurang x yang untuk 1. Gitu. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3 nih, untuk fx sama dengan 1 ditambah e kuadrat pangkat 2. Nah, ini dia nilai fungsinya, yaitu fx sama dengan 1 ditambah e pangkat 2 pangkat 2, maka jawabannya yaitu fx nya sama dengan 1 ditambah e x pangkat 2, kemudian f aksennya yaitu turunannya menjadi 2
EX ditambah 2E 2X. Nah, kemudian di sini F aksennya itu 2, di sini yang 2 nih, kemudian yang 3 ini. Nah, ini dia pakai kelipatan 2 pangkat 2 berapa? 4. Kemudian 4 pangkat 2 pangkat 2, yang 2-nya itu pangkat 3, berarti 2 pangkat 2 4 kali 2 8 kan, maka dia pakai 8 di sini. Nah, kemudian ini di sini kan 2x 2e pangkat x ditambah 4e 2 pangkat 2x sama dengan 6. Nah, 6-nya didapat dari mana? Yaitu dapat dari 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6 kan? Maka dia jadinya 6-nya aja. Nilai e pangkat x-nya itu nggak dituliskan. Kemudian untuk yang ini dia jadi 10, 2 ditambah 8. Untuk nilai e pangkat x-nya itu dia nggak dituliskan gitu. Penjabaran yang lebih rinci lagi. Nah, pertama kita cari dulu nih nilai f-nya, fx-nya seperti ini kan bentuknya. Nih cara nyarinya, f aksen x sama dengan 2 dikali 1 ditambah e pangkat x dikali e pangkat x. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini dapat ini juga, tinggal diganti aja angkanya nih. Kemudian kita cari untuk nilai x-nya itu kan sama dengan 0 dulu kan, belum diketahui, maka 1 ditambah 1 pangkat 2. Kenapa? E pangkat x itu kan sama dengan 1. Kan dia dapat nih 4, 4, 6, 10-nya. Kan ini 1, maka dia jadi 2 ditambah 8, 1 kan dikali 1 tuh hasilnya itu. Kemudian di sini 1 ditambah e pangkat x pangkat 2, maka dia nilainya itu 4 ditambah 4x ditambah 6 per 2x pangkat 2 ditambah 10 per 6x pangkat 3. Nah, kalau ditanya 6 per 2-nya sama 10 per 6-nya itu dapat dari mana, Kak? Nah, di sini ada. Sama kan, 4 ditambah 4x ditambah 6 per 2. Ini tanda seru faktorial, x pangkat 2 ditambah 10 per 3 faktorial x pangkat 3. Jadi dia berurut nih lah. 4x pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, kemudian memang rumusnya dia pakai faktorial untuk yang di x kuadrat sama x pangkat 3. Maka nilainya itu 2 faktorial itu kan berarti 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2 berapa? 2 kan? Maka 6 per 2 berapa? 3x pangkat 2. Kemudian di sini 10 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan berarti 1 dikali 2 dikali 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Maka kan jadinya 10 per 6. 10 per 6 itu kan sama-sama bisa kita kecilin ya, bagi 2. Maka 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. Maka jadi 5 per 3 x pangkat 3. Nah, kemudian di sini ya sudah, masuklah dia jadinya 4x. Nilai x-nya itu dia 2, maka jadi 4 kali 2. Kemudian di sini juga jadi 3 kali 2 sama di sini jadi 5 per 3 dikali 2. Maka hasilnya segini. Gitu dia ilah. Oke.